Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang berbahagia dan ceria siang ini. Hari ini kita alhamdulillah berkumpul di ruangan yang sejuk dan menyenangkan. Saya lihat Bapak Ibu Guru ceria semuanya. Semoga saya pun terkena aura positif dari Bapak Ibu Guru yang hadir di depan saya ini ya. Hari ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan dan latihan calon guru penggerak. Pastinya Bapak Ibu Guru juga pernah mendengar tentang guru penggerak ya. Nah, guru penggerak itu memang harus berperan, punya peranan untuk menggerakkan komunitas belajar di wilayahnya. Kemudian menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, hingga mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi hari ini saya akan belajar tentang peran guru penggerak yang seperti ini. Jadi kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu untuk mempelajari tentang budaya positif di sekolah. Topik tentang budaya positif di sekolah ini merupakan topik kami di pendidikan latihan guru penggerak di modul 1.4. Nah, mari kita lihat berikutnya. Suasana positif di lingkungan sekolah itu yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya minta tolong salah satu, salah dua, atau salah semua ini? Salah satu aja. Oke, silakan Bapak atau Ibu. Lingkungan positif di lingkungan sekolah itu yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Barangkali Pak Ali, bagaimana lingkungan positif di sekolah menurut Pak Ali? Muridnya cantik-cantik atau bagaimana Pak? Atau Bapak Ibu gurunya bagaimana? Atau lingkungan berikutnya yang menurut panjenengan disebut lingkungan positif? Bagaimana Ibu Ririn? Karena saya backgroundnya guru BK ya Bu, kalau menurut saya lingkungan positif itu tentunya yang bebas dari bullying, kemudian saling support antara teman, Bapak Ibu guru juga ramah terhadap anak, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ririn ya. Jawabannya bagus banget ya. Jadi untuk suasana positif dalam lingkungan sekolah itu memang sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Maksudnya mencipta dengan merdeka ini bagaimana? Tidak ada tekanan. Jadi murid-murid itu kan punya bakat dan minat yang berbeda. Jadi nantinya mereka akan kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu yang bagaimana? Untuk sekelas murid mempertanggungjawabkan apa? Jadi di sekolah itu murid dan guru sama-sama belajar, karena guru pun belum tentu lebih pintar gitu kan ya dibandingkan dengan murid. Jadi untuk tanggung jawab ini murid-murid bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, terutama tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, atau mentaati atau meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi di sini kelanjutannya tadi murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, berkomunikasi dengan baik dan bebas dari pembulian. Saya pernah punya kelas 12 IPA 5. Nah, di kelas itu ada salah satu siswa yang sering dispensasi minta izin untuk mengikuti lomba menyanyi. Nah, suatu saat pada pelajaran saya, kebetulan siswa ini ada, dan jam terakhir ya, kebetulan jam terakhir itu biasanya kan siswa atau murid kan kondisinya lemah, letih, lesu gitu kan, ya letoy gitu kan, gak semangat. Saya mendekati yang punya bakat menyanyi ini, saya tawarkan, bisakah kamu menghibur teman-teman di jam terakhir dengan menyanyi di depan kelas? Ternyata dia mau. Terus saya tanya,
ini jam terakhir kamu nggak apa-apa untuk menyanyi beberapa lagu permintaan teman-teman di depan kelas. Karena dia berbakat dan dia mau mengekspresikan bakatnya, dia bersemangat melakukan itu padahal di jam terakhir. Kemudian dia maju menyanyikan satu lagu dan teman-temannya menikmati. Ada request juga sampai 3 lagu. Saya tanya, mau nyanyi satu album atau bagaimana ini? Dia semangat sekali untuk menghibur teman-temannya karena dia merasa bebas berekspresi, bebas mengeluarkan bakatnya. Jadi itu salah satu contoh ya. Jadi dengan adanya lingkungan yang positif di sekolah, itu memang pada akhirnya kita berusaha untuk mendampingi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diinginkan kita bersama. Masih ingat kan ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian apalagi? Mandiri, kreatif, bergotong royong. Terus kemudian bernalar kritis. Satu lagi, berkebinekaan global ya. Jadi itu yang kita inginkan semuanya. Nah, untuk mewujudkan murid yang bisa berekspresi dengan bebas dan merdeka tadi, menurut Bapak Ibu, itu pembelajarannya yang teacher center atau student center? Minta tolong salah satu untuk maju menjelaskan atau mengemukakan pendapatnya. Silakan Pak Iwan. Ya, teacher center atau student center menurut Pak Iwan? Siap. Menurut saya itu akan lebih bagus, lebih tepat itu yang student center. Kalau hanya berorientasi pada gurunya, berarti kita seolah-olah belum memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Akhirnya bahwa guru juga bisa memberikan penghargaan juga nantinya kepada anak, bahwa masing-masing anak punya potensi yang berbeda, tetapi harus mendapatkan perlakuan yang sama. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, jadi yang dianggap sesuai untuk proses pembelajaran adalah student center, di mana murid itu harus yang aktif, guru sebagai pendamping, sebagai penuntun bagi murid ya. Ini sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita. Siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sangat dalam ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kita kenal. Salah satunya apa Pak Bu? Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita kenal digaungkan dalam dunia pendidikan. Tutwuri Handayani. Langsung Tutwuri Handayani. Yang pertama apa? Engar Sasontulodo, Madjo Mamekarso, Tutwuri Handayani. Jadi itu salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa lagi filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya beyond ya. Beyond itu maksudnya diterapkan di zaman kapanpun itu masih tetap sesuai. Jadi seharusnya kita bangga bahwa kita punya Bapak Pendidikan yang demikian dalam filosofi untuk pendidikan, yang sangat membela pembelajar ya untuk meraih hak-haknya belajar dengan aman dan nyaman. Jadi kita sebagai guru harus berusaha untuk mewujudkan itu ya. Oke, kita lanjutkan. Menurut William Glasser dalam Choice Theory ada istilah quality teaching. Nah di sini sesuai dengan beberapa poin ya, ada warm supportive classroom climate, kemudian lead teaching rather than boss teaching. Kita itu memimpin yang mengarahkan atau sebagai bos yang menyuruh-nyuruh siswa saja. Kita pilih yang mana? Apakah tidak pernah menyuruh siswa? Pernah kan ya, kita bahkan sering ya. Contohnya siswa disuruh apa?
berangkat sendiri untuk melakukan hal itu gitu kan. Biasanya guru yang menyuruh. Apalagi pas ulangan buku-buku pelajaran di atas meja, ayo bukunya segera dimasukkan, kita suruh lagi. Sebenarnya kita menyuruh-nyuruh ya akhirnya, bukan mengarahkan atau sebelumnya memberikan sesuatu dulu. Nah sesuatu itu apa? Nanti kita akan membahas tentang itu ya. Jadi beberapa pendapat tentang William Glasser, quality teaching itu, sekolah harus menciptakan iklim pendidikan yang mengutamakan kebiasaan positif dan menjadi budaya sekolah yang berpihak kepada murid. Lagi-lagi ada istilah yang merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada murid. Jadi murid sebagai tokoh utama untuk pendidikan dan pembelajarannya. Nah, bagaimana mewujudkan budaya positif yang semacam itu? Tadi sudah diuraikan oleh Bu Ririn ya, bahwa lingkungan yang positif itu kita harus melihat hubungan antar guru bagaimana, kemudian hubungan guru dengan murid bagaimana, kemudian hubungan dengan warga sekolah yang lain bagaimana. Bahkan kita lihat juga tentang fasilitas. Fasilitas itu nanti juga akan mendorong kenyamanan murid untuk belajar. Nah, bagaimana kita menjadikan hubungan-hubungan ini hubungan yang positif, nanti menjadi lingkungan yang positif juga, muncul kebiasaan dan budaya positif. Bagaimana caranya? Jadi menurut Stephen Covey, memang banyak uraiannya ya. Intinya, bila kita ingin membuat suatu kemajuan, itu nggak bisa langsung jadi begitu saja suatu perubahan yang positif dengan frontal, tapi pasti perlahan-lahan. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita harus mengubah cara-cara, sikap, perilaku kita sendiri. Baru kita bisa untuk menjadi teladan bagi murid. Kan biasanya guru memang diusahakan menjadi teladan yang baik untuk murid ya. Kemudian apalagi yang perlu diubah? Mengubah cara kita melihat murid itu. Murid itu pasti beragam, kita tidak bisa menyamakan. Seperti tadi yang di awal sudah pernah diuraikan bahwa mereka punya bakat dan minat yang berbeda, jadi kita tidak bisa menyamakan perlakuan dari seluruh murid ya. Jadi kita mengubah paradigma kita, mengubah cara pandang kita. Murid itu juga sebagai manusia yang punya keinginan, yang punya kebutuhan, dan kita tugasnya sekali lagi menuntun, mendampingi untuk meraih itu semua. Oke, kita lanjutkan. Untuk budaya positif, lingkungan positif itu yang diuraikan nanti adalah murid-murid bisa, bukan hanya murid ya, seluruh warga sekolah itu punya nilai-nilai kebajikan universal yang dijadikan suatu kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan baik ini membudaya, dan seperti yang tadi kita bahas, sebenarnya budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal itu ada semua dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita untuk menjadikan budaya positif di sekolah itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, itu intinya ya. Bagaimana kita sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Tadi yang pertama itu merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri, dan budaya positif itu kan merupakan perwujudan dari keyakinan nilai-nilai universal, kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi itu yang harus kita usahakan untuk melakukan setiap hari sebagai pembiasaan. Biasanya ya, kalau di sekolah kita ada di depan ada tulisan senyum, sapa, salam, itu salah satunya ya. Jadi termasuk untuk membentuk sekolah yang ramah anak, yaitu termasuk nilai-nilai kebajikan universal bahwa kita harus menghargai, terus kita harus menghormati, kita harus memandang dia sebagai manusia yang punya hak-hak yang tadi ya. Jadi semua manusia punya hak untuk belajar. Nah, jadi di materi pembelajaran yang kita pelajari bersama kali ini tentang budaya positif di sekolah,
itu ada beberapa poin yang kita pelajari untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian kita belajar juga tentang posisi kontrol guru, dan yang terakhir tentang realisasi atau implementasi segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu, dari ke-6 poin yang akan kita pelajari bersama itu, mana yang belum pernah Bapak Ibu dengar? Yang mana Pak? Pak Ali belum pernah mendengar yang mana Pak? Segitiga restitusi. Baik, terima kasih Pak Ali. Pak Ali mengatakan yang belum pernah beliau dengar adalah tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, yang lain apakah juga sama? Sama. Oke, sama. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol. Jadi budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma kita sebagai guru tentang teori kontrol. Sekarang kita ada permainan nih, namanya permainan trying to open. Jadi kita punya tangan yang bisa menggenggam dengan erat kan ya. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu menyiapkan pulpen. Coba pulpennya mana? Iya, yang tidak membawa bisa pinjem. Boleh, silakan. Tolong tuliskan satu hal yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang paling berharga apa? Mobil atau rumah atau anak, suami? Yang paling berharga. Bisa benda mati, bisa makhluk hidup. Menurut Bapak Ibu yang paling berharga apa? Dituliskan dalam tangan, telapak tangan. Kemudian silahkan digenggam. Sudah digenggam? Oke, saya minta tolong untuk 4 ibu guru kita yang cantik-cantik ini untuk ke depan. Minta tolong. Ya, silakan Ibu Ririn, Ibu Devina, Ibu Lili, dan Ibu Vera untuk ke depan. Ya, silakan. Barang berharganya jangan lupa dibawa, tadi yang ditulis ya. Oh ya kan di telapak tangan, pasti dibawa telapak tangannya. Digenggam yang kuat-kuat sudah. Ibu Devina coba meminta kepada Ibu Ririn. Sebentar. Yang dituliskan di telapak tangan itu jangan diberitahukan ke temannya ya. Pokoknya itu yang sangat berharga. Jangan sampai temannya tahu. Silakan untuk Ibu Devina meminta membuka di telapak tangan Ibu Ririn. Ya, ini apa Bu? Saya belum tahu nggak? Kaitannya temanku, boleh. Oh iya. Ya, tidak saya kasih tahu ke siapa. Oke. Oh ini barangnya Ibu Ririn boleh ya langsung diberitahukan kepada Ibu Devina. Diberikan kepada Ibu Devina barangnya boleh? Boleh kan Bu? Boleh. Oh langsung diberikan. Wah Ibu Ririn baik hati langsung memberikan itu aja ya. Tanpa tendensi apa langsung memberikan itu aja ya Bu. Oke, berikutnya coba Bu Devina ke Ibu Lili. Bagaimana Ibu Lili? Bu Lili ini apa? Saya boleh tahu nggak? Jangan. Katanya teman. Gimana sih? Jangan. 5 menit aja. Ini sangat berharga banget buat saya. 5 menit. Hanya saya 5 menit. Tidak bisa. Rahasia. Tidak saya kasih tahu semuanya. Tenang. Tidak Bu. Ini sangat penting banget. Cuma saja saya yang nggak mau Bu, gimana? Nggak mau. Mau. Diminta nggak boleh. Oke, coba ke Bu Vera boleh nggak? Bu Vera coba. Devina minta ke Bu Vera. Kalau Bu Vera boleh nggak saya kasih tahu? Mau ditukar sama apa ini? Nanti habis ini acara kafe ngopi bareng Bu. Yang lain. Uang berapa wes mintanya Bu? 1 juta aja saya kasih. Oh iya udah saya mau. Atau nih barter Bu, saya punya HP koran terbaru gimana? Ditukar Mau sama nggak? apa? HP Bu, Oh, ini barter. dikasihnya? Iya. Ya aku mau Bu kalau kasih HP. Oke, barang berharganya dikasihkan ke orang lain dengan imbalan mau? Boleh. Loh, kok boleh? Kalau boleh tahu barang berharganya apa? Dia kasih iPhone. Oh maksudnya tadi menuliskannya apa?
iPhone. Sudah siap, bukan? Siap, oke. Baik, terima kasih untuk 4 ibu-ibu guru yang cantik-cantik ini ya. Terima kasih. Dari sini kita melihat apa yang terjadi. Ibu Ririn tadi menyerahkan dengan cuma-cuma ya, tidak ada perjanjian apa-apa, langsung menyerahkan begitu saja. Terus kalau Ibu Vera tadi menyerahkannya bagaimana? Oh, dikasih imbalan, oke. Jadi karena imbalan Bu Vera mau gitu ya. Oke. Saya juga kadang-kadang mau, kadang-kadang. Kalau Ibu Lili bagaimana? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah tubuh saya yang tahu karena ini sangat besar. Oh gitu ya, sangat berharga bagi Ibu Lili. Ibu-ibu semuanya barang berharganya masih dituliskan kan ya di telapak tangan, bahkan dituliskan dalam hati ya. Dan disimpan, dijaga gitu karena sangat berharga. Kalau kita lihat dari peristiwa atau dari yang tadi kita lihat ibu-ibu di depan itu ada yang mau memberikan begitu saja, terus kemudian ada yang mau memberikan karena imbalan, tapi yang karena ancaman nggak ada ya. Kadang-kadang ada yang mau memberikan sesuatu, misalnya di jalan ada jambret atau apa kan diancam ya. Kita akhirnya memberikan kalung kita atau HP kita gitu karena kita diancam. Nah, jadi ini kita analogikan tentang murid di sekolah yang biasanya kita suruh tadi. Kita berusaha untuk membuat kontrol ya, mengontrol mereka, untuk mengontrol murid melakukan sesuatu sesuai keinginan kita karena kita merasa sebagai guru yang superior. Jadi kita bisa memanipulasi murid kita ya, menyuruhnya untuk mengerjakan tugas saat ini juga atau menghapus atau menyapu dan sebagainya. Nah, kita harus mengubah paradigma teori kontrol bahwa kita itu tidak dapat mengontrol orang sesuai dengan keinginan kita. Seperti tadi Ibu Lili, apakah mau memberikan barang berharganya? Tidak, berarti Ibu Lili bisa membuat kontrol dirinya sendiri. Kalau Ibu Vera bagaimana tadi? Memberikan barangnya karena ada imbalan. Jadi kontrolnya di sini ada imbalan gitu kan ya. Nah, jadi dalam kontrol teori menurut Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi itu kan sesuatu yang bagaimana? Benar apa tidak ilusi itu? Tidak. Jadi sesuatu yang tidak benar ya. Guru mengontrol murid itu nggak benar. Terus kemudian semua penguatan positif, misalnya imbalan tadi ya contohnya, itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu benar itu. Karena murid yang kita berikan hadiah misalnya karena dia dapat nilai bagus, itu dia meraih nilai karena menginginkan imbalan, bukan karena dia memang pengen memahami suatu pembelajaran. Terus kemudian kritik membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Apakah kita kalau selalu mengkritik murid kita akan kuat karakternya? Tidak ya. Jadi akan membuat mereka mungkin merasa tidak berarti, tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Terus kemudian ilusi berikutnya, ilusi orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Apakah orang dewasa harus memerintah kepada yang usianya di bawah kita? Kan tidak ya, masing-masing punya kontrol terhadap dirinya. Nah sebenarnya tujuan kita untuk melakukan kontrol kepada murid dan mengontrol diri kita sebagai guru ya, itu tujuannya yang utama adalah mendisiplinkan siswa atau murid, begitu kan biasanya. Kita pengen murid kita itu disiplin. Nah, bagaimana bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah? Disiplinnya bagaimana? Kalau ada anak yang menurut ada aturan kan yang di sekolah yang harus ditaati oleh setiap murid. Kalau misalnya anak itu tidak mentaatinya, akan terjadi apa? Punishment, ya betul sekali. Jadi akan dihukum biasanya. Jadi bentuk disiplin yang selama ini dilakukan di sekolah biasanya adalah bentuk yang tidak nyaman. Nah sekarang
Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak? Setuju ya? Kayaknya kok bingung. Kalau habis dihukum kan anak-anak langsung baik gitu kan ya, langsung taat peraturan. Misalnya menggunakan sepatu hitam pada hari Senin, begitu dihukum lari-lari keliling lapangan, minggu depannya lagi ternyata melanggar lagi. Karena itu kadang-kadang kan lupa ya anak-anak itu, murid itu lupa kadang-kadang. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kurang setuju, ya. Bagaimana Ibu Ririn? Sebentar, saya tak mendekat ke Bu Ririn. Baik Bu, mencoba menjawab ya. Kalau untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya tidak setuju. Karena punishment itu kan ada yang dampaknya itu negatif. Jadi anak itu saat itu pasti akan ikut aturan, tetapi bisa mengulanginya lagi. Karena pemilihan hukuman ini hukuman yang bersifat tidak mendidik seperti itu. Kalau menurut saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Ririn. Jadi kalau misalnya pemberian hukuman itu dengan hal positif, hukuman kok positif ya? Misalnya apa? Membersihkan halaman, maksudnya hasilnya lebih bersih gitu, dianggap positif ya. Terus kemudian membersihkan musola atau membersihkan kamar mandi, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setelah dihukum? Mungkin iya, mungkin tidak, kan gitu ya. Oke. Terus kemudian apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jawabannya dua macam juga. Bisa iya, bisa tidak. Oke. Jadi ini hubungannya dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Apakah setiap penghargaan itu selalu memunculkan perubahan yang positif pada diri anak? Nah, ternyata penghargaan itu bisa malah menjadi hal yang tidak baik. Kenapa? Karena murid itu seperti yang sudah dibahas, dia hanya mengejar nilai baik. Caranya bagaimana itu kadang-kadang cara yang dipakai bermacam-macam. Karena dia menginginkan imbalan, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi biasanya disiplin di lingkungan kita, di sekolah kita, itu dianggap sesuatu yang dilakukan untuk mematuhi orang lain, cenderung tidak nyaman, memaksa dan berhubungan dengan hukuman. Ini bertentangan sebenarnya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, tentang mewujudkan murid yang merdeka, memiliki disiplin kuat yang berasal dari dalam diri atau dari luar diri. Jadi ini sebagian dari filosofi Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Jadi di situ dituliskan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita, memaksa diri kita, jadi dari dalam diri kita sendiri ya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi sebagai guru kita harus belajar bersama dengan murid untuk menjadi teladan yang disiplin bagi murid itu bagaimana. Disiplin positif untuk murid itu bagaimana. Jadi dan kita lanjutkan, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya merdeka itu bagaimana? Ada lagi lanjutan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Wah, ini Pak Iwan nih jagonya yang bahasa Jawa halus ya. Ini bacanya bagaimana? Mohon maaf kalau nanti saya membacanya salah, mohon dibetulkan ya Pak Iwan. Jawanya itu. Oke. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya ora mung lepasing pamreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga
jadi seperti ketoprak ya. Mohon maaf saya kurang mahir untuk bahasa Jawa halus ya. Jadi di sini dalam bahasa Indonesia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Makanya di sini ada istilah self discipline, self control. Jadi benar-benar kita memang menginginkan diri kita lebih baik. Jadi mempush diri sendiri ya. Nah, jadi tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, dan mereka, murid-murid kita itu akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena memang mereka ingin menjadi orang yang baik gitu ya, bukan karena ada ancaman atau imbalan. Jadi begitu. Nah, sebenarnya mengapa kok terjadi beberapa permasalahan dalam kelas kita? Yang tadi kita pernah sebutkan, ada murid yang main HP di kelas, mengganggu temannya, ada yang minuman temannya diserobot gitu kan tanpa izin, makanan temannya diambil sampai temannya marah-marah. Nah, ada kejadian seperti itu, mengapa? Ternyata itu semua ada alasannya. Jadi setiap manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi tindakan-tindakan murid kita di dalam kelas itu sebenarnya mencerminkan dia sedang butuh sesuatu. Jadi ada 1 atau 2 bagian dari 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Jadi yang melanggar peraturan itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Berdasarkan Dr. William Glasser tadi ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini berhubungan dengan kondisi fisiologis ya, karena berhubungan dengan kehidupan, fungsi-fungsi fisiologis, metabolisme tubuh kita lancar, jadi mendukung segala kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang bertahan itu apa? Makan, ya, tidur, gitu kan ya, kesehatan. Coba kita geser lagi. Nah, ini dia Dr. William Glasser Basic Needs. Kita tadi membicarakan yang survival atau bertahan ya, sehat ya. Terus kemudian ada sexual activity, tapi kalau untuk di sekolah kita nggak membahas tentang ini ya. Ada makanan yang jelas, makanan, kebutuhan tidur ya untuk kesehatan. Murid kita yang menyerobot makanan atau minuman dari temannya, itu kemungkinan dia memang nggak cukup makannya dari rumah, memang lapar kan gitu ya. Akhirnya dia meminta temannya. Bahkan mungkin ada lagi kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, apa? Ini love and belonging, dicintai dan diterima. Akhirnya cari perhatian, kan begitu ya? Cari perhatian, pengen diperhatikan orang lain, ya. Caper ya, kita bilangnya caper. Jadi di sini tentang hubungan relationship itu di kebutuhan dasar dengan cinta dan diterima. Ya. Kemudian power ini penguasaan tentang sesuatu. Maksudnya bagaimana ini tentang penguasaan? Ada murid di dalam kelas kita yang dia nggak ada sebab apa-apa mengganggu begitu saja, atau menggunakan kekerasan kepada temannya, atau selalu menjawab pertanyaan tanpa memberi kesempatan teman yang lain. Mengapa seperti itu? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar. Dia mampu tentang sesuatu. Dia merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat, gitu kan? Itu adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan. Jadi kita harus belajar untuk memahami kebutuhan dasar murid yang seperti itu. Ya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kesenangan. Kadang ada murid yang memutar-mutar pulpen, kemudian
kemudian ada yang mengambil dasi atau topi temannya, kemudian dilempar-lempar, dan dia tertawa-tawa, senang dia melakukan hal seperti itu ya. Itu karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kesenangan, tertawa bersama, pengennya gitu, walaupun kenyataannya malah mengganggu temannya, gitu ya. Kemudian freedom atau kebebasan, ini adalah kebutuhan dasar berikutnya. Bebas memilih, murid merasa tidak ditekan ya. Freedom from, jadi merdeka dari tekanan ya. Freedom to, bebas untuk melakukan sesuatu, maksudnya begitu. Maksudnya bebas itu apa? Ya belajar. Dari sini kita harus memahami ada profil belajar siswa yang bermacam-macam. Kadang ada murid kita atau siswa kita yang dia kelihatan belum siap belajarnya, ya kan? Ditanya itu kadang-kadang dia diam saja, karena memang belum membaca sebelumnya. Terus pada saat diajar guru itu kadang-kadang dia diam saja, cuek, tidak memperhatikan guru, karena dia menginginkan kebebasan belajar dengan gaya mereka. Jadi gaya belajar murid harus kita pahami juga. Itu untuk mendorong tentang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan belajar tentang merdeka untuk, bebas untuk apa? Freedom to ya, bebas untuk belajar. Ya. Jadi untuk 5 kebutuhan dasar ini memang kita perlu effort yang tinggi, karena kita harus memahami banyak yang kita hadapi. Murid-murid kita nggak hanya satu kelas ya. Kalau yang mengajar 10 kelas itu berarti sebagai guru kita harus benar-benar menghandle emosi, itu yang utama ya, karena kita harus memahami diri kita sendiri sebelum memahami orang lain, terutama kita sebagai guru yang menjadi teladan baik untuk murid-murid kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan budaya positif, kita bisa menerapkan kebiasaan positif di kalangan murid-murid kita? Kita harus belajar memposisikan diri dengan tepat. Jadi ada 5 posisi kontrol guru menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam kelasnya. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum, si penghukum gitu ya. Kita mau nggak dilabeli guru yang suka menghukum? Enggak kan ya? Walaupun pada prakteknya mungkin ada yang seperti itu, atau mungkin kita kilaf gitu ya, karena kita pengen cepat untuk selesai semuanya gitu kan ya, pengen cepat mengambil keputusan gitu, sudah capek soalnya gitu kan. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, guru juga bisa ya sebagai teman. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Kemudian yang kelima adalah manajer. Bagaimana sih satu persatu tentang posisi-posisi ini? Nah, kalau posisi penghukum itu biasanya yang biasanya terjadi bisa secara fisik. Kalau zaman dulu kala itu pernah ada guru yang memukul muridnya menggunakan penggaris, atau bahkan tangannya sendiri untuk menjewer muridnya, kan seperti itu ya. Ada yang pernah dijewer gurunya zaman dulu? Pernah ya, karena tidak bisa mengerjakan soal gitu ya. Saya sendiri pernah dulu dicubit sama guru saya gara-gara tidak bisa mengerjakan soal kimia zaman dulu. Kenapa? Karena guru menuntut kita untuk bisa semuanya. Padahal murid itu kan beraneka ragam ya kemampuannya, gaya belajarnya gitu. Kalau ada murid seperti itu kan hendaknya dibantu, bukan malah dihukum. Seharusnya kan gitu ya seharusnya. Jadi untuk posisi kontrol penghukum ini, mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah perlu sistem atau alat yang dapat digunakan untuk lebih menekan muridnya.
Jadi muridnya itu harus gitu ya, nggak bisa enggak, kamu harus menuruti begitu. Kalau enggak, kamu bakalan saya pukul, saya apalagi saya keluarkan dari sekolah gitu, yang paling parah ya, biasanya gitu. Ya jangan sampai posisi ini terjadi pada kita ya, si penghukum nanti. Kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru ini akan bersuara lebih lembut seperti suara saya, Bapak Ibu. Tapi saya bukan pembuat orang merasa bersalah kok. Jadi menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa semakin bersalah. Misalnya bagaimana? Kalau ada murid saya yang tidak melanggar peraturan gitu ya, peraturan sekolah, selalu terlambat gitu. Saya ngomongnya begini, saya berusaha untuk lembut ini ya, kamu melakukan ini kok tidak kasihan sama orang tuamu, kan orang tuamu sudah susah-susah bekerja, sudah mencarikan uang, bekerja siang malam supaya kamu sekolah, kenapa kamu tidak menaati peraturan sekolah, mengatasnamakan kerja orang tua, jerih payah dan sebagainya. Jadi posisinya semakin merasa terpojok karena membuat orang lain menderita, kan gitu ya. Jadi membuat orang merasa bersalah, dia bersalah karena telah membuat orang lain menderita. Dia semakin tidak nyaman dan semakin rendah diri, semakin merasa bersalah. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Kadang kita menganggap dengan murid itu kita bisa ngobrol enak supaya murid dekat dengan kita gitu ya. Kita memposisikan sebagai teman. Bagus, ini boleh kita ya. Tapi ada ternyata dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya apa? Murid-murid yang dekat dengan kita, mereka lebih semangat belajarnya, biasanya begitu. Kalau dampak negatifnya, kira-kira apa Bapak Ibu? Apa ada yang tahu? Sebagai posisi kontrol sebagai teman ini, kira-kira dampak negatifnya apa? Oh iya, murid-murid kadang ngelunjak ya, tidak menghargai kita sebagai guru karena menganggap seperti teman, tidak ada batas, tidak ada sopan santun gitu ya. Ada lagi? Tergantung ya, murid akan semakin tergantung, selalu membutuhkan bantuan kita. Jadi suatu saat kalau ada kejadian di mana kita tidak bisa membantu murid, murid akan merasa dikhianati. Jadi kita kan teman, kita posisi sebagai teman. Kenapa kamu tidak membantu saya? Nah, itu menyakiti murid akhirnya. Itu posisi sebagai teman yang negatif. Ya. Nah, berikutnya posisi monitor atau pemantau. Memonitor itu kan mengawasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Jadi kita mengawasi murid-murid berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sebenarnya ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Sesekali bolehlah kita sebagai teman gitu ya, bolehlah kita sebagai pemantau. Jadi kita sambil belajar sebenarnya posisi kontrol yang baik itu yang bagaimana. Nah ternyata menurut teori posisi yang baik dan praktek ternyata ya, kalau dipraktekkan ini bagus banget, bukan hanya teori. Posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru itu dia sebagai mentor, mentoring ya, berbuat sesuatu bersama dengan murid, maksudnya mendiskusikan sesuatu, berkolaborasi dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di sini guru itu mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi membantu mengarahkan murid itu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi ada permasalahan-permasalahan dia tidak mau bekerja sama dengan kelompok, dia mainan HP saja di dalam kelas, itu suatu masalah. Nah itu bagaimana mereka bisa memahami hal itu dan di kedepannya murid tidak melakukan hal itu lagi dan bisa lebih baik, bisa bergaul bersama teman-temannya tanpa ada
teman-temannya yang stigma bahwa kamu pernah dihukum sama guru, kamu kemarin dimarahi kan sama guru gitu. Jadi tidak ada stigma negatif, diterima oleh teman-temannya bahwa dia berubah menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kita melakukan posisi manajer ini supaya bisa berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi? Ada suatu kata di sini yang tadi teman-teman baru membaca katanya hari ini tentang restitusi. Restitusi itu apa sih sebenarnya? Jadi restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi atas permasalahannya yang dihadapi. Jadi di sini siswa diajak berpikir tentang hal-hal yang mereka inginkan, bagaimana mereka diperlakukan dan bagaimana mereka orang lain memperlakukan mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi di sini harus ada komunikasi memang ya. Kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Nah, ciri restitusi itu bagaimana? Ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, karena ini kan diskusi ya, tapi bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Jadi di sini kita tidak langsung menyalahkan murid begitu saja. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi self control di sini benar-benar ditekankan. Tentang kebutuhan dasar itu kita bisa menjalin komunikasi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh murid. Karena kita tidak bisa memutuskan begitu saja. Yang kita lihat kan dari luar saja kan ya. Oh, murid ini kalau melakukan hal seperti ini berarti dia nakal. Gitu biasanya kalau kita lihat dari luar. Tetapi ternyata dia punya kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dia lakukan. Kemudian restitusi itu fokus kepada karakter, bukan kepada tindakan. Jadi ada perubahan karakter di sini menjadi lebih baik lagi. Fokus kepada solusi dan mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Maksudnya seperti tadi, dia kembali ke teman-temannya dengan kondisi yang lega, bukan berarti membawa beban bahwa dia sedang menjalani suatu hukuman atau sebagai orang yang selalu bersalah. Jadi kembali ke lebih baik gitu ya. Di buku Diana Gosen lagi tentang It's All About We ya, tentang restitusi, bagaimana cara kita melakukan restitusi atau kolaborasi ke siswa kita, ke murid kita. Ada istilahnya segitiga restitusi. Namanya segitiga ya seperti ini ya, bentuknya segitiga. Mengapa kok segitiga? Karena ada 3 poin yang kita lakukan dalam proses restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada murid yang bersalah atau punya masalah dalam kelas ya dengan pembelajaran kita panggil mungkin pada saat yang dia longgar atau pada saat kita meluangkan, kita harus sama-sama meluangkan waktu ya. Murid dengan guru harus sama-sama bekerjasama di sini untuk melakukan restitusi, menstabilkan identitas. Itu kita menerima mereka bahwa setiap orang pernah merasa bersalah. Jadi mereka menjadi nyaman, menjadi stabil, tidak merasa terpojok bahwa dia selalu yang disalahkan. Setiap orang itu merasa bersalah kok. Saya pun walaupun guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Misalnya tidak mengerjakan PR, saya juga pernah. Tapi besoknya lagi bisa diperbaiki. Jadi kita ngobrol di sini menstabilkan identitas dia. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan mereka, ke murid-murid tadi, apa alasan kamu melakukan seperti ini? Terus kemudian
menurut kamu apa sih supaya kamu mendapatkan yang kamu butuhkan? Seperti tadi ada kebutuhan survival ya, misalnya ngantuk atau ada murid yang mengganggu temannya. Kamu sebenarnya pengennya bagaimana gitu? Kita ngomongnya dia juga pelan-pelan, nggak mungkin kita menghardik. Karepmu itu bagaimana sih? Pengenmu itu gimana sambil melotot gitu kan? Nggak mungkin, itu satu restitusi ya, karena restitusi itu adalah komunikasi yang efektif, yang murid itu nyaman, bukan sesuatu yang membuat mereka semakin bersalah, semakin dendam ya, semakin marah gitu, bukan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita sudah belajar membuat keyakinan kelas tadi, kita ingatkan dia. Kamu ingat nggak kemarin kelas kita berdiskusi tentang keyakinan kelas? Ya, yang namanya manusia itu sekali lagi pas menstabilkan identitas, yang namanya manusia kan tidak selalu benar gitu kan ya. Ingat kan keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin apa? Jadi kita berusaha mengorek lagi, mengingatkan dia lagi. Dia nanti akan ngomong, iya Bu, iya Pak, di dalam kelas tidak boleh tidur atau tidak boleh di dalam kelas itu harus bekerja sama pada saat berkelompok, misalnya begitu. Atau di dalam kelas harus menggunakan barang-barang yang bisa dikembalikan ke, misalnya pinjam ya, barang-barang temannya dikembalikan lagi setelah dipakai, misalnya gitu. Sebenarnya kamu pengennya jadi orang seperti apa sih? Kita bisa ngobrol semacam ini. Jadi pekerjaan semacam ini bukan hanya pekerjaan guru bimbingan karier ya. Adalah pekerjaan guru setiap saat, setiap hari. Kalau ada sesuatu dalam kelas kita, nggak mungkin kelas kita tidak ada masalah, pasti suatu saat ada masalah ya. Itu kita sebagai guru harus berusaha untuk memposisikan sebagai manajer, mengelola supaya murid itu bisa kembali ke jalan yang benar berdasarkan hasil komunikasi dan arahan-arahan kita ya. Kan guru itu harus menuntun, membimbing, mengarahkan gitu ya, bukan mendikte. Ini contohnya, ini bisa diputar nggak? Jadi pada saat murid saya ada yang bermasalah, saya berusaha untuk memanggil secara privat supaya kalau misalnya ada kesalahan, siswa yang lain, murid yang lain itu tidak mentertawakan. Jadi saya ajak ngobrol, komunikasi ya. Terus kemudian dia akan menyadari yang dia lakukan. Ini kebetulan dia melakukan, sebentar, saya tutup dulu ya. Dia di dalam kelas itu tidur. Saya tanya, apa yang kamu lakukan kok sampai kamu ngantuk? Jadi kita tanya, bukan langsung di dalam kelas tidur saja, ayo siram sama air gitu misalnya. Atau kita yang langsung menyiramkan gitu. Atau dia yang kita suruh untuk menyiramkan ke mukanya gitu. Nggak seperti itu ya. Zaman dulu pernah ya ada guru yang di dalam kelasnya itu muridnya yang tidur, itu malah mengambil air disiramkan ke muka yang tidur itu. Zaman dulu itu. Nah, kita semakin kesini, semakin belajar, guru yang baik itu harus memahami beberapa hal-hal yang bisa kita gunakan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Jadi komunikasi dengan murid itu penting banget ya. Nah sekarang coba kita melakukan refleksi ya. Sebelum mengetahui tentang proses restitusi ini, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi? Yang tadi ada 3 poin ya, menstabilkan identitas. Terus kemudian apa lagi? Lupa. Oke, kita lihat sini. Nah ini apa? Ya, validasi tindakan yang salah
dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu pernah melakukan ketiga-tiganya atau salah satu atau salah dua dari itu? Yang mana Bu? Salah satu. Salah satu, yang mana? Oh, lagi-lagi Ibu Ririn, silakan Ibu Ririn. Bisa ke depan Bu, bisa ke depan ya, bisa bercerita pengalaman. Kita belajar bersama di sini ya. Kalau di kelas saya, biasanya saya tuh menanyakan keyakinan. Jadi seperti kontrak kelas Bu, kemudian terkait HP. Karena biasanya kelas saya itu kalau pas ada proses belajar mengajar itu anak-anak memainkan handphone. Terus kemudian saya gini, oh ya anak-anak masih ingat nggak? Kita ada kontrak kelas loh. Kalau kita pada saat yang dia longgar atau pada saat kita meluangkan, kita harus sama-sama meluangkan waktu ya. Murid dengan guru harus sama-sama bekerja sama di sini untuk melakukan restitusi, menstabilkan identitas. Itu kita menerima mereka bahwa setiap orang pernah merasa bersalah. Jadi mereka menjadi nyaman, menjadi stabil, tidak merasa terpojok bahwa dia selalu yang disalahkan. Setiap orang itu merasa bersalah kok. Saya pun walaupun guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Misalnya tidak mengerjakan PR, saya juga pernah. Tapi besoknya lagi bisa diperbaiki. Jadi kita ngobrol di sini menstabilkan identitas dia. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan mereka ke murid-murid tadi, apa alasan kamu melakukan seperti ini? Terus kemudian menurut kamu apa sih supaya kamu mendapatkan yang kamu butuhkan? Seperti tadi ada apa kebutuhan survival ya, misalnya ngantuk atau ada murid yang mengganggu temannya. Kamu sebenarnya pengennya bagaimana gitu? Kita ngomongnya ya juga pelan-pelan, nggak mungkin kita menghardik. Karepmu itu bagaimana sih? Pengenmu itu gimana sambil melotot gitu kan? Nggak mungkin, itu satu restitusi ya, karena restitusi itu adalah komunikasi yang efektif, yang murid itu nyaman, bukan sesuatu yang membuat mereka semakin bersalah, semakin dendam ya, semakin marah gitu, bukan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita sudah belajar membuat keyakinan kelas tadi, kita ingatkan dia. Kamu ingat nggak kemarin kelas kita berdiskusi tentang keyakinan kelas? Ya, yang namanya manusia itu sekali lagi pas menstabilkan identitas, yang namanya manusia kan tidak selalu benar gitu kan ya. Ingat kan keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin apa? Jadi kita berusaha mengorek lagi, mengingatkan dia lagi. Dia nanti akan ngomong, iya Bu, iya Pak, di dalam kelas tidak boleh tidur atau tidak boleh apa, di dalam kelas itu harus bekerja sama pada saat berkelompok misalnya begitu. Atau di dalam kelas harus menggunakan barang-barang yang bisa dikembalikan ke, misalnya pinjam ya, barang-barang temannya dikembalikan lagi setelah dipakai misalnya gitu. Sebenarnya kamu pengennya jadi orang seperti apa sih? Kita bisa ngobrol semacam ini. Jadi pekerjaan semacam ini bukan hanya pekerjaan guru bimbingan karier ya. Adalah pekerjaan guru setiap saat, setiap hari. Kalau ada sesuatu dalam kelas kita, nggak mungkin kelas kita tidak ada masalah, pasti suatu saat ada masalah ya. Itu kita sebagai guru harus berusaha untuk memposisikan sebagai manajer, mengelola supaya murid itu bisa kembali ke jalan yang benar berdasarkan hasil komunikasi dan arahan-arahan kita ya. Kan guru itu harus menuntun, membimbing, mengarahkan gitu ya, bukan mendikte. Ini contohnya, ini bisa diputar nggak? Jadi pada saat murid saya ada yang bermasalah, saya berusaha untuk memanggil secara privat supaya kalau misalnya ada kesalahan, siswa yang lain, murid yang lain itu tidak mentertawakan.
Jadi saya ajak ngobrol, komunikasi ya. Terus kemudian dia akan menyadari yang dia lakukan. Ini kebetulan dia melakukan, sebentar, saya tutup dulu ya. Dia di dalam kelas itu tidur. Saya tanya, apa yang kamu lakukan kok sampai kamu ngantuk? Jadi kita tanya, bukan langsung di dalam kelas tidur saja, ayo siram sama air gitu misalnya. Atau kita yang langsung menyiramkan gitu. Atau dia yang kita suruh untuk menyiramkan ke mukanya gitu. Nggak seperti itu ya. Zaman dulu pernah ya ada guru yang di dalam kelasnya itu muridnya yang tidur, itu malah mengambil air disiramkan ke muka yang tidur itu. Zaman dulu itu. Nah, kita semakin kesini, semakin belajar, guru yang baik itu harus memahami beberapa hal-hal yang bisa kita gunakan untuk membentuk budaya positif di sekolah. Jadi komunikasi dengan murid itu penting banget ya. Nah, sekarang coba kita melakukan refleksi ya. Sebelum mengetahui tentang proses restitusi ini, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi? Yang tadi ada 3 poin ya, menstabilkan identitas. Terus kemudian apa lagi? Lupa. Oke, kita lihat sini. Nah, ini apa? Ya, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu pernah melakukan ketiga-tiganya atau salah satu atau salah 2 dari itu? Yang mana, Bu? Salah satu. Yang mana? Oh, lagi-lagi Ibu Ririn. Silakan Ibu Ririn. Bisa ke depan, Ibu. Bisa ke depan. Ya, bisa bercerita pengalaman. Kita belajar bersama di sini ya. Kalau di kelas saya, biasanya saya tuh menanyakan keyakinan. Jadi seperti kontrak kelasku, kemudian terkait HP. Karena biasanya kelas saya itu kalau pas ada proses belajar mengajar itu anak-anak memainkan handphone. Terus kemudian saya gini, oh ya anak-anak masih ingat nggak? Kita ada kontrak kelas loh. Kalau kita HP itu mau disimpan apa dipinjam? Kalau disimpan artinya kalian bisa menyimpan di tas kalian masing-masing. Kalau dipinjam berarti kalian bisa menyerahkan ke Bu Ririn. Kemudian nanti setelah selesai pelajaran bisa diambil ke ruang BK. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Ririn sudah melakukan salah satu ya Bu ya dari segitiga restitusi. Bapak Ibu yang lain silakan kalau mau sharing, sudah pernah melakukan yang mana? Ibu Sandra, silakan untuk ke depan sharing kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah dilakukan dari 3 kegiatan dalam segitiga restitusi untuk mengembalikan siswa menjadi lebih baik. Bagaimana? Silakan Ibu Sandra untuk ke depan. Oke, terima kasih. Dari segitiga restitusi yang mungkin sudah pernah saya lakukan menurut penjelasan dari Bu Farida tadi, yaitu yang validasi tindakan yang salah. Nah, dari penjelasan tadi kan validasi kesalahan tindakan yang salah itu pasti setiap tindakan atau hal yang dilakukan siswa di kelas itu punya alasan ya, ada alasannya. Jadi yang pernah saya alami atau temukan di kelas itu, nah ada anak ketika saya masuk ya di jam pertama itu dia selalu sudah buka kotak makan. Jadi dia selalu makan di setiap jam pertama. Nah awalnya saya saya tanyai ya. Nah apa tadi belum sarapan? Saya gitu kan. Belum Bu, nah, seperti itu. Kemudian di minggu berikutnya lagi di jam saya sama tetap di jam pertama. Nah dia tetap seperti itu. Jadi sudah buka bekalnya,
Nah, sudah mulai dimakan padahal saya sudah ada di kelas. Nah, saya tanyai lagi, kenapa apa belum sarapan lagi, saya gitu. Ternyata dia itu punya sakit mah, Bu ya. Nah, kemudian saya coba berikan solusi bagaimana kalau kamu bangunnya lebih pagi terus sarapan di rumah saja, jangan ketika sudah di sekolah mulai pelajaran baru sarapan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sandra. Jadi ini validasi tindakan yang salah. Iya. Jadi murid itu membawa makanan dan memakannya pada saat jam pelajaran langsung, dan itu berlangsung selama 2 minggu berturut-turut. Walaupun sudah ditanya dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki atau mengatasi kebutuhan dasarnya bagaimana. Oke. Sebenarnya Ibu Sandra bisa loh langsung menanyakan keyakinan ya. Jadi nanti dilanjutkan dengan keputusan yang diambil oleh murid itu sendiri. Jadi kita bisa mengarahkan, membantu mencari solusi. Nanti murid itu akan dengan keyakinannya sendiri akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya di berikutnya. Terima kasih Ibu Sandra atas sharingnya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Sandra. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi ternyata ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan segitiga restitusi di salah satu atau salah dua, bahkan mungkin sampai ke salah 3 ya. Jadi sudah penerapan segitiga restitusi yang sebenarnya. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang budaya positif di sekolah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas? Apa yang akan Bapak Ibu rencanakan di kedepannya untuk menciptakan budaya positif itu? Silakan, ada Bapak Ibu guru yang mungkin sudah memikirkan rencana berikutnya setelah kita belajar bersama tentang budaya positif, ini akan melakukan apa? Bapak Ibu mungkin bisa sharing. Pak Cahyo, silakan. Atau Pak Iwan untuk sharing supaya bisa lebih baik. Ke depan Pak, minta tolong ke depan ya. Mungkin membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh bersama seisi kelas, atau melakukan segitiga restitusi kalau ada masalah. Terima kasih untuk waktunya atas ditunjuknya juga Bu Farida terkait segitiga restitusi tadi ya, tentang budaya positif kepada siswa-siswa yang ada di kelas. Tadi saya belum menangkap apa yang dipositifkan oleh Bu Sandra terkait sarapan tadi. Jadi ada hal-hal yang masih perlu saya tanyakan juga ke Bu Sandra. Tadi kan makan di dalam kelas dalam waktu 2 minggu berturut-turut. Itu mempositifkannya kan saya belum tahu seperti apa. Diarahkan untuk makan pagi di rumah gitu. Sedangkan jam kita masuk ke sekolah itu sangat pagi. Ditambah lagi kita belum tahu juga tadi siswa itu rumahnya mana. Apakah rumahnya setengah jam dari sekolah atau mungkin 1 jam dari sekolah. Begitu. Kalau pagi jam 5 dia makan terus sampai sekolah lapar lagi, kan kita nggak tahu. Itu fakta-fakta yang perlu kita tahu lebih dalam. Nah, untuk merestitusi itu kalau saya Bu, ketika akan saya rencanakan juga terkait dengan segitiga restitusi dan budaya positif tadi, saya mempersilahkan siswa itu untuk makan dengan tanda kutip makannya di belakang, jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran saya dan juga tidak akan mengilik-ilik temennya. Ile-ile Jadi karena makan sendiri di dalam kelas, jadi di belakang gitu. kasihan namanya cuma lihat gitu ya. Ya, ditambah lagi ketika jam olahraga, kadang ada anak yang terlalu over power gitu, akhirnya gampang lapar gitu kan. Kalau ditahan makan gitu kan nanti kita juga salah. Kalau semaput UKS nanti penuh itu kan, mending siswa itu makannya tetap saya akomodir. Tapi kalau untuk olahraga itu di luar kelas. Jadi difasilitasi waktu. Tak suruh makan di luar.
daripada nanti di kelas kan kalau olahraga itu kan semuanya, hampir semuanya, pasti lapar ya lapar semuanya. Bisa semua di luar. Iya, kalau 1-2 tak suruh keluar, kalau semuanya saya yang keluar gitu. Keluar bareng untuk makan ya Pak? Iya gitu. Jadi lebih tepatnya saya seperti itu mungkin Bu ya, lebih ke arah asesmen dulu seberapa urgentkah makannya dia dan lain sebagainya itu. Karena fenomena makan itu kan kebutuhan dasar tadi ya, kalau tidak diakomodir takutnya ada apa-apa dan Iya, berhubungan dengan fungsi fisiologi tubuh gitu iya, ya. dan itu ke guru juga nanti salah. Oke, baik Pak. Sekian Bu Farida mungkin begitu. Terima kasih Pak Cahyo, tepuk tangan untuk Pak Cahyo. Jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru terkait kebutuhan dasar murid. Ini kuncinya tetap melakukan suatu komunikasi ya. Jadi mungkin rencana untuk melakukan atau menciptakan budaya positif adalah membuka komunikasi yang baik dengan murid. Kita melakukan komunikasi yang baik, murid merasa nyaman dan akhirnya ditemukan suatu solusi yang pas untuk kebutuhan dasarnya, untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya atau untuk menangani masalahnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru hebat semuanya atas waktu yang telah diberikan. Hari ini kita belajar bareng. Mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan budaya positif dalam sekolah ini supaya terwujud tujuan pembelajaran yang kita harapkan dan terwujud pelajar yang sesuai dengan profil Pancasila seperti yang kita semua harapkan ya. Baik Bapak Ibu Guru yang hebat yang ada di sini, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita hari ini belajar bersama. Semoga kita semua bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal untuk melaksanakan budaya positif di sekolah dan membentuk murid sesuai profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.